Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, bertemu lagi dalam materi pembelajaran sains atau IPA, ilmu pengetahuan alam, untuk pertemuan kedua. Sebelumnya, apabila kalian masih ingat, dan insya Allah masih ingat ya, kita mempelajari tentang kelangsungan hidup makhluk hidup, khususnya tentang adaptasi makhluk hidup, yang terbagi menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, adaptasi fisiologi, dan adaptasi tingkah laku atau behavior ya. Dan sudah latihan juga, dan insya Allah rata-rata secara keseluruhan semuanya di atas 70 ya rata-rata nilainya. Jadi alhamdulillah insya Allah ada semua bisa mengerjakan ya. Kita lanjut masih di bab 1, tapi kita akan selesaikan bab 1-nya. Silahkan dibuka modulnya, dipersiapkan alat tulisnya, dibuka di halaman awal untuk bab 1-nya. Ya, sedikit review sebelum kita lanjutkan. Ya, dari yang kemarin, adaptasi sendiri adalah penyesuaian diri makhluk hidup terhadap lingkungan. Seperti kita manusia melakukan adaptasi, hewan dan tumbuhan juga sama ya. Kemudian morfologi itu secara bentuk morf ya, bentuk organ tubuh luar seperti paruh burung, kaki burung ya, mulut serangga, itu adalah contoh dari adaptasi morfologi. Kemudian adaptasi fisiologi itu fungsi organ dalam tubuh bagian dalam ya, seperti kadar air ketika pada ikan dan kadar oksigennya juga, kemudian kadar garam juga sama pada ikan, kemudian enzim-enzim yang digunakan pada hewan-hewan tertentu seperti rayap dan sapi ya, hewan-hewan bernama biak lainnya ya. Itu contoh dari fisiologi. Dan tingkah laku ada berbagai macam jenisnya, contohnya seperti di dalam modul mimikri, yaitu mengelabui musuh dengan mengubah warna kulit, kemudian autotomi, memutuskan ekor, kemudian hibernasi, bertahan hidup dengan melakukan waktu tidur khusus, kemudian kebalikannya dari hibernasi adalah estivasi ya, ingat-ingat ya, di hibernasi ada estivasi. Kalau hibernasi di musim dingin, kalau estivasi di musim panas. Nah, ini keterangan untuk adaptasi tingkah laku pada rayap, di mana rayap adalah golongan serangga penghancur kayu. Rayap mampu mencerna kayu bukan karena mempunyai enzim yang dapat mencerna kayu, melainkan karena dalam ususnya terdapat dalam kelabu-lata yang mampu mencernakan kayu. Jadi kalau tambahan untuk kemarin, ada enzim selulus yang ditambah untuk menghancurkan kayu, tapi yang menjadi peran paling penting adalah hewan kelabu-lata yang ada di dalam rayap sendiri. Jadi hewan rayap yang kecil punya hewan yang lebih kecil lagi yang memang tugasnya untuk mencerna kayu. Kemudian adaptasi tingkah laku pada mamalia air, hewan vertebrata dari golongan mamalia dan reptilia yang hidup di dalam air tetap bernafas dengan paru-paru, misalnya paus. Setiap saat paus akan muncul ke permukaan air untuk menghirup udara sebanyak-banyaknya. Setelah itu paus akan menyelam kembali ke dalam air. Ya, selanjutnya seleksi alam. Ya, di subbab selanjutnya, seleksi alam sendiri adalah proses pemilihan atau penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup yang dapat beradaptasi karena adanya perubahan-perubahan alam. Kalau adaptasi itu berarti penyesuaian dari tingkah laku tadi, fungsi tubuh ataupun bentuk tubuh. Kalau seleksi alam, pemilihan dan penyeleksian yang dilakukan oleh alam terhadap makhluk hidup dengan faktor-faktor yang terjadi pada alam. Hewan dapat beradaptasi dengan
yang insya Allah juga akan dibahas lebih lanjut nanti di PowerPoint besar ya. Perkembangbiakan makhluk hidup adalah proses pembentukan individu baru. Kemampuan makhluk hidup untuk berkembang biak dalam waktu tertentu disebut tingkat reproduksi. Tingkat reproduksi organisme berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang rendah. Organisme yang tingkat reproduksinya rendah cenderung semakin langka, misalnya badak berusia 1, paus biru, dan orangutan. Kalau tingkat reproduksinya rendah, jadi berkembang biaknya juga rendah, maka akan cenderung semakin langka. Yang kita tahu bahwa badak berusia 1, paus biru, orangutan itu adalah contoh-contoh hewan yang langka. Sedangkan untuk tumbuhan sendiri, untuk hewan lebih dahulu, hewan sudah sering kalian pelajari ya, apivivir, vivipar, otovivipar ya, dan berbagai jenis perbedaan di antaranya yang mungkin agak sedikit difokuskan atau dirangkumkan di sini adalah untuk yang tumbuhan. Cara perkembangbiakan secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin, adalah peristiwa terbentuknya individu baru yang didahului oleh pembuahan atau fertilisasi. Terjadinya individu baru diawali oleh pembuahan, yaitu peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Jadi untuk generatif sama seperti dengan bunga biasa ya, dibantu dengan hewan lain atau tumbuhan lain atau dengan alam. Kemudian perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang tidak diawali oleh pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Tidak terjadi peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Beberapa contoh makhluk hidup yang dapat melakukan perkembangbiakan dengan cara generatif dan vegetatif sebagai berikut. Jadi untuk yang generatif itu sangat normal seperti bunga biasa, tumbuhan-tumbuhan kecil biasa. Untuk yang vegetatif umumnya adalah tumbuh-tumbuhan besar yang memang butuh bantuan untuk melakukan perkembangbiakan. Sedangkan yang 3 disebutkan di bawah adalah yang bisa dengan cara generatif dan vegetatif, yaitu yang pertama hidra secara generatif dengan membentuk ovarium dan testis, secara vegetatif dapat membentuk tunas. Kemudian 2 lumut dan tumbuhan paku secara generatif membentuk sperma dan ovum, secara vegetatif membentuk spora. Kemudian yang ketiga tumbuhan biji, baik itu mangga, jambu atau jeruk, secara generatif dengan membentuk biji, dan secara vegetatif bisa juga dengan cangkok. Seperti itu ya. Jadi itu mengenai seleksi alam secara singkat, kemudian perkembangbiakan makhluk hidup, dan cara perkembangbiakan pada tumbuhan. Untuk aktivitas yang dilakukan, silahkan kalian boleh menuliskan contoh dari tumbuhan yang cara perkembangbiakannya generatif atau vegetatif. Ya, boleh diberikan contoh selain contoh yang diberikan di rangkuman. Ya, boleh bebas berapa saja. Lebih bagus yang ada di sekitar rumah kalian. Misalnya boleh dicari informasi dari manapun yang kalian bisa dapatkan. Tentunya kalian memperhatikan aktivitas yang kalian lakukan, kalian memperhatikan sekeliling kalian dan melihat apakah berkembangbiaknya dengan cara generatif, dengan biji biasa, atau dengan biasa, atau dengan vegetatif ya, dengan cangkok. Jadi selain
kebanyakan masih tentang adaptasi. Kalian bisa kerjakan sampai nomor 20 ya. Kalau sudah selesai silahkan nanti boleh ditanyakan sama Ustazah kunci jawabannya. Untuk mengecek sendirian nanti Ustazah beri tahukan kunci jawabannya di hari ini insyaallah, supaya bisa kalian cek sendiri jawabannya ya. Oke, sekian dari Ustazah. Ustazah insyaallah akan menambahkan lampiran video tentang perkembangbiakan generatif dan